Halo teman-teman, tahu nggak nih kalian, Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya yang luar biasa. Nah, salah satu contohnya itu seperti rutinan di malam Jumat. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena di dalam rutinan tersebut, di dalam budaya tersebut itu terkandung nilai-nilai Islam itu. Tapi sebenarnya apa sih nilai-nilai Islam tersebut? Kita pelajari di slide. Nilai-nilai dalam Islam. Nilai-nilai dalam Islam adalah prinsip-prinsip yang sudah diajarkan dalam agama Islam. Dan seperti contohnya kejujuran, keadilan, rasa hormat, rasa kasih sayang, dan juga tolong-menolong. Dan juga nilai-nilai ini tidak hanya diterapkan dalam ibadah saja, tetapi juga menyatu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kebudayaan kita. Benar banget, contohnya banyak di daerah. Adat istiadat lokal yang sudah ada sejak lama dipadukan dengan ajaran Islam. Jadi nggak heran jika Indonesia itu kaya akan simbol-simbol Islam, tetapi tetap mempertahankan ciri khas lokalnya. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, Islam itu masuk ke Indonesia dengan cara yang damai, lewat perdagangan, seni, dan dakwah para wali. Dan Islam itu tidak memaksa masyarakat untuk masuk ke ajaran Islam seperti itu. Jadi lebih diterima oleh masyarakat. Dan Islam sendiri itu mengadaptasi kebudayaan yang ada di Nusantara seperti itu, sehingga masyarakat lebih menerima dan tertarik. Iya, dan hasilnya semuanya bisa kita lihat sampai sekarang. Contohnya seperti tradisi sekaten di Yogyakarta, perayaan Tabur di Bengkulu, atau sastra Islam seperti Hikayat Aceh. Itu semua menggambarkan bagaimana nilai-nilai Islam hidup dalam kebudayaan kita. Nah, menarik nggak sih teman-teman? Nah, setelah ini akan ada wawancara khusus mengenai budaya Islam di Indonesia, yaitu rutinan malam Jumat. Tetap ikuti keseruan video ini ya. Bye-bye. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewawancarai terkait tugas PAI. Sebelumnya perkenalkan, saya Pak Dwi Anggoro dari program studi agribisnis pertanian. Saya Muhammad Ridho Indonesia dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Baik, dari kakaknya. Saya Muhammad Fikri dari Pendidikan Fisika 2022. Saya Muhammad Fatih dari Sistem Informasi Angkatan 22. Mungkin pertanyaan pertama, kan tadi sudah sempat ikut kegiatan pengajian ini. Ini pengajiannya rutinan atau? Kalau terkait kajian kan seperti selawat ya. Nah, selawat ini itu rutinan tiap minggu, itu dilaksanakan setiap ada bisa malam Jumat itu. Jadi di dalam kegiatan selawat ini itu pertama itu pembacaan selawat Maulid Nabi gitu. Setelah itu dilanjutkan dengan kajian yang diisi oleh dosen-dosen takmir. Dosen takmir itu dosen yang ngisi juga yang menjadi dosen PAI. Tepatkan nanti akan misi di sini juga kajian. Baik, terus menurut kakaknya, kan kita generasi muda banyak yang ada yang malas-malas gitu gini. Menurut kakak gimana sih buat nyemangatin untuk ikut ke selawat gitu ya? Mungkin saya dari sebelah teknisnya ya, bukan dari segi agamanya. Karena kalau dari segi teknisnya sendiri, supaya kan kita sebagai mahasiswa kan perantau lah di sini kan ya, otomatis kayak butuh juga makan juga. Dari kami itu juga menyediakan kayak itu makan bareng gitu. Itu salah satu untuk memotivasi dari jamaah untuk hadir ke sini. Jadi mungkin kita mengiming-imingi terlebih dahulu. Mungkin dengan itu nantinya dengan seiring dengan waktu itu tumbuh imannya dengan sendirinya gitu.
Jadi kita tidak hanya menyiarkan mendakwahkan saja gitu. Kalau ini ada majelis selawat, tapi kita bisa berikan benefit lebih lah dalam kegiatan majelis selawat ini. Gitu. Salah satunya itu dengan makan bersama. Oh, kalau dari kakaknya, dari pandangan kakaknya itu nilai-nilai Islam dalam memperkaya budaya Indonesia itu seperti apa? Kalau nilai-nilai Islam itu sebenarnya kan dalam budaya itu sudah diajarkan dari dulu, dari zamannya Wali Songo. Salah satunya kan kita tahu Sunan Bonang itu ngajar itu dengan cara bonang sesuai dengan namanya. Tahu bonang itu kan alat musik tradisional dari Jawa, bonang itu. Kemudian Sunan Kalijogo juga sebenarnya beliau menyebarkan hadroh juga yang sekarang kita pakai sebagai hadroh Banjari ini. Dan Sunan Kalijogo juga kita kenal dengan wayang kan. Artinya itu namanya akulturasi budaya, akulturasi nilai-nilai antara budaya Jawa dengan Islam. Jadinya selama tidak melanggar syariat itu tidak apa-apa. Jadi nilai-nilai yang bisa kita dapat itu bisa dari akulturasi antara budaya ini, seperti itu. Terus untuk budaya Islam dalam penyebaran, maksudnya dalam pengajian ini masih banyak ya yang sepengetahuan kakak, bisa disebutkan contohnya apa saja mungkin? Sebenarnya ini hadroh ini kan budaya. Kalau kita dulu ada beberapa dalam dulu ketika kita tahu kan sholawat itu sudah ada dari dulu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, semuanya kan orang-orang Madinah atau orang-orang Ansar itu kan melantunkan tola'al badru alaina. Nah itu kan sholawat. Nah sekarang mulai dari zamannya Wali Songo ditambahi lagi tola'al badru alaina, itu tambahi pakai istilah hadroh. Hadroh ini terus berkembang sampai kalau kita ngomongin tentang Al-Banjari itu ada namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu beliau yang pertama kali mempopulerkan hadroh Banjari ini sampai nanti ke keturunan ke-6 dari Syekh Muhammad Al-Banjari ini, itu Syekh Syarwani. Beliau itu pendiri dari Ponpes Datuk Kalampayan di Bangil. Nah beliau itu juga meneruskan tradisi ini, tradisi maulidan sambil hadroan. Jadi tradisi seperti ini itu sudah ada dari dulu. Kemudian Syekh Syarwani itu kan punya murid Guru Zaini yang sekarang terkenal dengan Guru Sekumpul di Martapura, sama ada salah satu ulama di Pasuruan itu yang kita kenal Yai Humaydi bin Abdul Majid. Nah itu beliau salah satu muridnya. Kemudian setelah Guru Zaini itu selesai mondok di Pondok Pesantren Datuk Kalampayan, beliau pulang ke Martapura, beliau mengadakan majelis ini lagi, ya sama, lagi-lagi tradisinya seperti itu, membaca maulid sambil diiringi hadrah. Begitupun Yai Humaydi di Jawa Timur sampai ke Jember ini juga akhirnya menyebarkan hadrah dengan cara ya seperti yang sampean ikuti tadi itu. Ya itu memang budaya-budaya dari itu. Jadi ada hadroan, ada sholawatan. Jadi sholawatan itu sambil diiringi. Itu udah budayanya seperti itu. Berarti ini kan hadroh kan udah dari dulu ya Mas? Sudah dari dulu. Dari zaman-zaman dulu kan. Sekarang zaman ini terus berkembang pesat. Nah, tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan budaya di Indonesia pada zaman modern ini apa yang paling berat? Kalau tantangan mungkin dari sebagian kita ya, itu kan kebanyakan sudah mengambil budaya-budaya dari luar. Sudah mungkin jarang orang yang, kalau kita cari di internet sini, kalau bukan di UKKI itu jarang anak yang bermain hadroh. Tapi kalau kita lihat dari hadrohnya sendiri, alhamdulillah masih sekarang itu, walaupun tantangan zaman seperti itu ya, tantangan dari pergaulan bebas dan lain sebagainya yang kita sebut sebagai kegiatan-kegiatan negatif lah. Tapi alhamdulillah hadroh ini masih bisa berjalan. Bahkan hampir di tiap kota, hampir di tiap kabupaten di Jawa Timur itu selalu ada lomba hadroh Vesban. Nah itu kan salah satu tantangannya adalah pergaulan bebas, tapi cara kita mempertahankan dengan cara kita Vesban tersebut.
Mungkin terakhir pesan atau harapan kakak-kakak buat ini ya untuk acara ini ke depannya. Harapannya sih tetap kita semua itu belajar gitu kan. Kemudian juga jangan malas, tetap kalau bisa tetap hadir ke masjid kan. Dari kami dari teman-teman Dewan Keamanan Masjid juga memberikan apa ya istilahnya strategi lah. Kita punya strategi untuk berdakwah, salah satunya dengan cara ngasih konsumsi dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga jangan malas. Sebenarnya kita punya strategi dakwah, teman-teman mahasiswa yang lain juga jangan malas. Aku sih ngutip perkataannya Imam Syafi'i, ini ra'aitu sama yufsiduhum isa'atuhu ulama itu masjid. Jadi sesungguhnya aku Imam Syafi'i itu pernah melihat segenangan air yang yufsiduhum itu merusak sekelilingnya. Jadi air itu kalau menggenang dia kan merusak sekeliling, merusak tanah, merusak sekelilingnya. Tapi instalatu bahwa ilmunya di masjid, kalau dia bergerak, kalau dia mengalir, dia akan bermanfaat bagi orang lain. Jadi mahasiswa itu ya jangan malas-malas, teruslah bergerak. Kita harus tetap ingat kalau kita ini juga manusia yang beragama, apalagi agama Islam. Jadi jangan sampai lupa, walaupun tugas kita banyak, diusahakan kita itu sempat hadir di masjid untuk ngaji, karena belajar itu nggak ada batasnya. Ilmu ilmu dan kandungan sampai ke akhir. Baik, mungkin itu saja Kak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo kita sama-sama belajar dan menghargai warisan budaya ini. Karena kenapa? Nilai-nilai Islam itu bukan hanya sekedar sejarah, tapi juga menjadi pengingat akan pentingnya harmoni dalam keberagaman. Sekian, terima kasih.